Noken adalah sebuah simbol kearifan lokal masyarakat asli tanah Papua. Noken kerap digunakan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Papua di setiap suku yang mendiami provinsi paling timur Indonesia ini. Terdapat kurang lebih 250 suku di tanah Papua yang tersebar di 7 wilayah adat. Di masing-masing wilayah maupun suku, Noken memiliki ciri khas tersendiri seperti bahan, cara membuat, bentuk, dan motif. Di wilayah Pegunungan Tengah, Noken dirajut dari benang berbahan kulit pohon atau kulit anggrek. Sementara di wilayah Kepala Burung Pulau Papua, Noken dianyam dari serat kulit pohon. Meski berbeda bahan, cara pembuatan, bentuk, serta motif, namun noken pada umumnya digunakan untuk membawa hasil kebun, barang belanjaan, menyimpan dokumen, membawa mas kawin atau mengisi pernak-pernik saat upacara adat. Noken bahkan digunakan untuk menggendong bayi. Kalau urusan adat kita bawa baru nanti orang kasih kainnya nurun isi solipat di kobab gitu. Tuh isi di noken begini baru membawa pulang ke rumah. Itu bawa ke kebun, isi keladi, potong kayu bakar pendek-pendek baru isi di dalam sini baru kita bawa. Jalan ke kebun itu bawa anak kecil dukun anak kecil. Itu anak kecil taruh di belakang baru noken ini taruh begini pele begini baru ikat kain. Dulu orang tua tuh begitu. Sekarang kita yang muda nih yang gendong-gendong dengan kain. Tapi cerita singkat Yemi Mamoso menggambarkan lika-liku ia menganyam setiap helai serat kulit pohon menjadi sebuah tas noken. Perempuan suku Ayamaru berusia 53 tahun ini sudah menganyam noken sejak masih kanak-kanak. Keterampilan menganyam noken didapatkan Yemima dari orang tuanya. ya, ini hanya lihat dari orang tua anyam-anyam akhirnya tinggal saja langsung sendiri, praktek saja langsung anyam. Saya tidak ikut kursus, tidak ikut siapa yang latihan saya, ada. Hanya saya lihat dari mama anyam saja terus saya sendiri duduk mulai praktek anyam. Anyam langsung noken jadi. Memang saya lihat dan ikuti mama nih anyam-anyam tapi saya sekolah jadi saya tidak ikut anyam. Setelah habis, mama sudah meninggal, saya sendiri tinggal sampai pas 80-an. Itu yang saya anyam tapi teranyam terus anyam hanya lepas-lepas saja begitu, tinggal berapa minggu lagi baru saya ambil lagi anyam satu noken begitu anyam sampai lama 3-4 minggu baru saya bisa kasih habis satu noken. Mulai dari 2015 saya sudah ikuti ini, jadi anyam itu hanya 3 minggu 4 minggu sudah selesai, itu saya lagi jahit taruh. Sampai saat ada nih saya mulai kerja terus. Bahan untuk membuat noken di wilayah Maibrat umumnya menggunakan serat kulit pohon dengan nama ilmiah Trichospermum atau dalam bahasa daerah setempat disebut biyik. Kulit pohon lain yang digunakan untuk menganyam noken yaitu Kleinhofia hospita atau dalam bahasa daerah setempat disebut yufah. Dahulu, pohon biyik dan yufah tumbuh liar di hutan sekitar kampung. Namun saat ini pohon-pohon tersebut tumbuh di daerah yang cukup jauh, bahkan hingga hutan di wilayah perbatasan dengan Sorong atau Sorong Selatan.
Untuk menganyam satu tas noken berukuran besar dibutuhkan serat sepanjang kurang lebih 10 meter dengan lebar sekitar 3-4 cm. Karena itu, jumlah maupun ukuran pohon yang ditebang juga harus dipastikan cukup untuk menganyam satu noken. Kulit pohon yang sudah ditebang kemudian dikupas, lalu serat bagian dalam kulit diambil. Begini, baru nanti diambil lagi. Ambil dia isi yang di dalam ini. Harus Taruh di air beda baru, putih toh. nanti dia putih lagi toh. Putih toh. Nah kalau anyam dia itu kan model itu. Kalau anyam saja langsung itu, dia macam merah-merah begitu karena Merah-merah, dia dia masih tidak baik. bening. Dia air itu masih ada. Terang. Serat-serat lalu dibungkus dengan daun pakis, diikat, dan selanjutnya direndam dalam air. Daun pakis berguna untuk membersihkan serat agar terlihat warna aslinya. Perendaman serat biasanya dilakukan di sungai atau danau selama kurang lebih 1 hingga 2 pekan. Setelah direndam, serat kemudian dijemur agar lebih lentur sehingga mudah untuk dianyam. Serat berukuran besar dengan lebar kurang lebih 3 hingga 4 cm kemudian dipotong menjadi bagian-bagian lebih kecil
dengan lebar sekitar 0,5 cm. Proses menganyam serat dimulai dari bagian bawah atau dasar noken. Anyaman selanjutnya dibentuk dengan cara saling tindih dan menyilang antara satu helai serat dengan helai serat lainnya. Ya, misalnya kita sudah anyam begini tuh, mulai dasar dari bawah tuh anyam-anyam. Jadi dia urat begini nih, ini nama yang urat perempuan ini. Terus yang laki-laki ini yang kita taruh begini, silang-silang tuh. Jadi kita taruh anyam, ini habis, kancing baru kita mulai anyam yang kasih tutup begini, kancing begini. Setelah membentuk bagian dasar, anyaman selanjutnya dibentuk untuk bagian samping dan seterusnya hingga bagian mulut, sampai terbentuk wadah menyerupai tas. Anyaman kemudian dikunci. Tahap terakhir adalah memasang tali noken untuk memudahkan penggunaannya. Tali noken dibuat menggunakan serat kulit pohon genemo yang dilapisi dengan kain dan dijahit. Ini dia orang bilang tali noken. Jadi ini pegang begini, baru ukur di noken, taruh begini. Kulit kinemon ini taruh, terus kain ini dipeles supaya di tali ini baru jahit variasi tali noken ini. Saya nanti dia kuat lapis itu. Noken umumnya dipakai kaum perempuan dengan cara digantung pada leher atau kepala. Sementara untuk laki-laki, noken biasanya digantung pada lengan. Noken juga biasanya diberi hiasan tambahan berupa variasi warna, tulisan, motif, hingga rumbai-rumbai untuk menambah daya tarik ketika dipakai. Variasi warna terbentuk dari setiap helai serat yang berbeda-beda. Pemberian warna pada serat bisa menggunakan bahan alami atau juga pewarna buatan pabrik. Noken identik dengan kaum perempuan, mulai dari pembuatan hingga penggunaannya. Seorang perempuan asli Papua layak dianggap sudah dewasa jika bisa menganyam noken. Aktivitas para perempuan menganyam noken dilakukan di sela-sela kesibukan mereka menjalankan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2-3 pekan untuk menganyam sebuah noken berukuran besar. Untuk menganyam noken berukuran sedang atau kecil, waktu yang dibutuhkan kurang dari itu.
begini, kecil begini. Itu ya 1 minggu. Kalau noken besar yang begini, ya 2 minggu, 3 minggu baru habis. Kita bisa anyam habis. Tidak ada kesibukan lain-lainnya. Bisa duduk itu 2 minggu lebih itu bisa habis saja kancing. Kalau macam sibuk barang lain lagi, kerja yang sampingan lagi berarti ya 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu begitu baru kita kancing. Karena ada kesibukan samping, macam ada acara ke apa begitu kita lepas saja tinggal baru kita pergi ikut barang-barang itu habis kembali baru anyam. Noken hasil anyaman terkadang dipakai sendiri atau diberikan sebagai cindramata untuk tujuan tertentu seperti dalam urusan adat. Selain itu, noken hasil anyaman ada pula yang dijual. Harga jual satu tas noken anyaman berkisar 100 ribuan untuk ukuran kecil hingga jutaan rupiah untuk noken berukuran besar. Ya, Bapak pakai, ada yang saya anyam tuh, ada yang pakai, ada yang saya jual gitu. Ya, macam kita kalau sendiri itu kemauan kita tuh, kita anyam supaya barang-barang ini berhasil kita taruh. Ada orang yang mau tujuan mau beli, mau ambil untuk kedua itu tuh dong datang beli baru dong kasih. Kalau yang dong minta macam ada ipar kah dong bilang gitu ya, tetap saya bantu dorang kasih untuk dong bawa ke kebun, bawa ke mana gitu. Meski terdapat perbedaan bahan, cara pembuatan, bentuk, serta motif noken pada setiap suku maupun wilayah di tanah Papua, akan tetapi terdapat pemahaman yang sama terhadap makna dan fungsi tas tersebut. Dengan beragam fungsi yang dimilikinya, noken melambangkan kehidupan, kesuburan, dan perdamaian. Penetapan noken sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 4 Desember 2012 silam kian mempererat rasa persatuan masyarakat di seluruh tanah Papua. Noken semakin dikukuhkan menjadi identitas kultural dan kebanggaan bersama. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern, fungsi noken perlahan mulai digantikan dengan tas modern buatan pabrik. Bahkan, noken pun mulai dibuat dengan menggunakan bahan yang dapat dibeli dari toko. Demikian pula dengan keterampilan membuat noken yang semakin jarang dimiliki oleh generasi muda. Ya, begitu macam saya suruh ajak-ajak dorang tapi terada yang ini belum minat untuk anyam belum. Hanya begitu saja don, tahu macam don tidak tahu anyam kah begitu jadi tidak ada yang bilang mau datang ajak baru kita bisa pelatihan untuk dorang bisa anyam gitu. Kalau macam dorang hanya begitu-gitu saja nanti datang baru dorang menyesal aduh noken gitu karena penyesalan tidak tahu toh, tidak tahu untuk ikut keterampilan ini hanya nanti kapan-kapan baru kita latih-latih dorang lagi. Coba kalau tak jadi. Kalau terada ya mungkin batasi kami orang tua saja kan begitu. Oleh sebab itu, sebagai warisan budaya tak benda, noken digolongkan dalam kategori warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak.